Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Nuarta, Stambuk F121 Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian kristal untuk memenuhi pelajaran mata kuliah sistem kristal mineralogi. Baik, pengertian kristal yaitu kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal sendiri adalah suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom yang berulang 3-dimensional serta dapat difraksikan oleh sinar X. Secara sederhana, kristal merupakan set padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar dan rata. Suatu pola tertentu, bidang terlihat rata pada kristal ini dinamakan muka kristal. Baik, selanjutnya kita akan masuk bagian sistem kristalografi. Yang pertama, sistem isometrik. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik dengan jumlah sumbu pada kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Perbandingan ketiga sumbu memiliki panjang yang sama. Karena memiliki panjang sumbu yang sama, sudut kristalografi yang dibuat sebesar 90 derajat. Hal ini disebabkan setiap sumbu berada pada posisi tegak lurus. Kedua, sistem tetragonal. Sistem ini memiliki 3 sumbu kristal yang masing-masing sumbu saling tegak lurus. Hanya satu sumbu memiliki ukuran lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan 2 sumbu yang lainnya. Yang ketiga, sistem heksagonal. Pada sistem ini terdapat 4 sumbu kristal di mana salah satu sumbu tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lainnya. Ketiga sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, ketiga sumbu memiliki panjang yang sama, sedangkan sumbu yang tersisa memiliki ukuran lebih panjang. Contohnya dari mineral pada sistem heksagonal yaitu quartz, hematit, korundum, apatit, kalsit. Yang keempat, sistem heksagonal. Sistem ini mempunyai nama lain yaitu rhombohedral. Beberapa ahli berpendapat jika sistem ini termasuk ke dalam sistem kristal heksagonal sebab cara penggambarannya cukup sama. Hanya saja terdapat perbedaan yaitu sistem trigonal serta terbentuk bidang datar berupa segi 6. Kemudian dibentuk segitiga dengan cara menghubungkan 2 titik sudut di mana titik tersebut melewati satu titik sudutnya. Setiap sistem ini terbagi menjadi 5 kelas yaitu trigonal piramid, trigonal trapezohedral, ditrigonal piramid, ditrigonal skalenohedral, dan rhombohedral. Contoh dari mineral sistem ini yaitu cinnabar dan tourmaline. Yang kelima, sistem ortorombik. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem rombis. Memiliki 3 sumbu simetri, kristal saling tegak lurus antara satu dengan lainnya. Masing-masing sumbu mempunyai panjang yang berbeda. Pada sistem ortorombik dibagi menjadi 3 kelas, yaitu piramid, bipiramid, dan bisphenoid. Contoh dari mineral ini yaitu stibnit, aragonit, chrysoberyl, dan vinetrit. Yang keenam, sistem monoklin. Monoklin sendiri memiliki arti yaitu hanya terdapat pada sumbu yang miring dari 3 sumbu yang ada. Selain itu, ketiga sumbu tersebut tidak mempunyai panjang yang sama. Salah satu berukuran pendek dan salah satu yang lainnya memiliki ukuran yang panjang. Sistem monoklin ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu sphenoid, doma, dan prisma. Yang ketujuh,
Dan yang terakhir, sistem tricline. Sistem ini terdapat 3 sumbu simetri di mana antara sumbu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus, dan juga ketiga sumbu tidak memiliki panjang yang sama. Contoh dari mineral pada sistem ini yaitu albit, labradorit, kaolonit, dan anotosclas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu sistem kristal, yaitu sistem heksagonal. Kelasnya yaitu heksagonal scaleniohedral. Bentuk kristal ini rhombohedral. Baik, kita akan masuk di unsur simetris. Pertama kita akan mencari sumbunya. Sumbu di sini dimana ketika peraga kita putar 360 derajat akan memiliki kenampakan yang sama. Pada sumbu A kita putar 360 derajat. Ketika kita putar 360 derajat, sumbunya ini tidak memiliki kenampakan yang sama. Dan selanjutnya pada sumbu B, kita putar lagi pada 360 derajat. Sumbu B sama seperti sumbu A, tidak memiliki kenampakan yang sama. Pada sumbu C kita putar juga sebanyak 360 derajat. Sumbu C juga tidak memiliki kenampakan yang sama. Jadi kesimpulannya, sistem kristal ini tidak memiliki sumbu pada kenampakan yang sama atau tidak bernilai. Selanjutnya kita akan lanjut di sudut. Baik, kita akan lanjut pada sudut. Sudut adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kristalografi pada pusat kristal. Jadi di sini kita dapat sudutnya yaitu 2A2, di mana ketika kita putar itu memiliki dua sudut yang memiliki kenampakan yang sama. Selanjutnya kita pada rusuknya itu kita tulis di sini 4A2. Kenapa kita tulis 4A2? Karena rusuknya di sini kita dapat 4 rusuk yang memiliki dua kenampakan yang sama. Terus di sini mirrornya, diagonalnya itu 3M. Kenapa kita tulis 3M? Karena ketika kita potong vertikal, dia itu memiliki pencerminan gitu, makanya, atau mirror. Begitupun pada saat kita potong menyilang, dia akan memiliki pencerminan atau mirror. Baik, kita akan lanjut pada Hermann-Mewin. Hermann-Mewin di sini untuk pada sumbunya kita tidak tuliskan karena sumbunya tidak ada. Untuk sudut dituliskan 2/M. Kenapa kita tulis 2/M? Karena kita ketahui sudutnya tadi itu adalah kenampakan sudutnya itu ada 2. Jadi terus dia mirror, makanya kita tulis 2M. Begitupun pada rusuk. Baik, selanjutnya kita akan pada indeks Miller. Indeks Miller itu kita tulis 001. Kenapa tulis 001? Karena kita ambil salah satu contoh pada indeks Miller yang di depan. Kita ketahui depan ini hanya melewati sumbu C, tidak melewati sumbu A dan B, makanya kita tulis 001. Karena nilai 0 itu tidak melewati sumbu A min maupun A plus. Begitupun dengan 0 yang satunya tidak melewati B min dan B plus. Terus satunya, kenapa kita tulis 1 bukan 1 min? Karena yang dilewati itu C plus bukan C min. Baik, itulah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.